Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya. Kali ini saya akan membahas seorang pecatur yang cukup kuat dalam permainan Blitz atau catur kilat yang dijuluki dengan The Magician of Blitz atau penyihir dalam catur kilat, yaitu Grandmaster Alexander Morozevich. Pecatur Rusia ini sangat tangguh dalam permainan nomor-nomor kilat, nomor 3 menit atau 5 menit, yang susah dikalahkan oleh siapapun, bahkan oleh juara dunia sekalipun. Dalam pertandingan ini saya akan menampilkan satu permainan klasik di tahun 2012 ketika Morozevich mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen dalam permainan catur Blitz nomor 32 atau 3 menit dengan bonus waktu 2 detik. Pertandingan ini berlangsung di Moskow, Rusia tanggal 7 Juni 2012 dalam satu turnamen memperingati sang maestro Mikhail Tal atau Tal Memorial Blitz, di mana dalam pertandingan ini Morozevich memegang buah putih dan Carlsen memegang buah hitam. Keduanya tampak sudah siap-siap memulai pertandingan ya. Ya, sudah dimulai. Morozevich melangkah lebih dulu dengan E4, bukan bidak raja, disusul kuda F3 mengarah ke permainan Skotlandia. Tawarkan pertukaran kuda. Mungkin hitam akan menolak ya, karena kalau hitam akan kuda putih, memberi kesempatan menteri putih maju dan putih akan kalah tempo. Hitam memilih untuk majukan gajahnya ya, untuk mengepin. Majukan menterinya hitam. Persiapan pertukaran kuda. Dan kalau pertukaran ini menguntungkan bagi hitam ya, dan terpaksa putih akan menghindarkan pertukaran dengan memundurkan kudanya sekaligus melindungi gajah gelapnya ya, ketika pertukaran gajah tadi ya. Kita mengecam pion di E4 dengan menterinya, kita melindungi dengan gajah terangnya. Pertukaran pion ya. Rokade pendek. Dan ini langkah yang agak aneh dari putih ya. Dia menunda untuk rokade. Pada posisinya rajanya cukup berbahaya nih ya, kena pin menteri. Lagi-lagi putih menunda rokade dan memilih majukan menterinya ke C2 untuk paralel dengan gajah terangnya, mengancam pion hitam di E7. Dan hitam terpaksa melindunginya dengan pion maju ke F5. Pertukaran tadi ya, gajah dengan kuda. Putih mengusir menteri untuk menghindari pion hitam maju ke F4 untuk mengancam kuda putih ke E3. Lagi-lagi situasi yang sebenarnya cukup berbahaya bagi putih ya, karena posisi raja masih terkena pin dan dia belum sempat autorokade. Hitam raja juga terbuka. Mungkin peluang putih untuk melakukan skak terlebih dahulu ya. Ya betul, skak untuk meraih kemenangan tempo. Dan putih sebaiknya segera rokade ya mungkin ya, karena posisinya sangat terbuka. Dalam permainan ini sedikit unggul perkembangan perwira putih ya, dengan 3 perwira yang maju, menteri dan 2 kudanya, sedangkan hitam baru 2. Oh, rokade pendek, rokade panjang maaf ya. Ini memang permainan sangat tajam ya ketika terjadi rokade berkebalikan, di mana hitam rokade pendek dan putih rokade panjang. Mengusir kuda dengan pion ya, hitam tadi. Lagi-lagi sama-sama mengancam pion ya, di mana putih mengancam pion hitam di C7 dengan meninggalkan pionnya tidak terlindungi ya di F2. Hitam bisa makan pion gratis di F2 dengan menteri. Sebaliknya juga putih juga akan dapat pion dengan kudanya. Oh, dipin ya.
Jadi kuda tidak mungkin makan pion di C7 ya, karena kalau dia makan pion, menterinya akan melayang, dimakan oleh gajah terang putih, gajah terang hitam, maaf. Posisi yang kritis juga bagi putih ya, dimana kudanya juga terancam dengan kena menteri, sebaliknya juga pionnya juga akan terancam. Terpaksa gajah putih kabur ya setelah diusir oleh benteng gajah hitam kabur setelah diusir oleh benteng putih tadi. Posisi terkunci kuda putih ya, sangat tidak menguntungkan ya. Oh, tawarkan pertukaran menteri. Agak terpaksa ya, dan Charleston menerimanya karena dia punya keuntungan merusak struktur pion. Ini mana struktur pion tumpuk di A2 A3 yang dimiliki oleh putih ini sangat tidak menguntungkan ya dari pertukaran tadi. Secara umum posisinya masih berimbang ya, meskipun dalam struktur pion hitam sedikit lebih solid ya, karena pion di sayap menteri putih agak sedikit rusak ya, dengan tumpuknya pion A2 dan A3 yang cukup lemah ini. Hitam baru saja menaikkan bentengnya ke F5, mengancam kuda putih, sekaligus nanti persiapan bentengnya untuk bermanuver ke lajur A5 untuk mengancam pion lemah di A3. Ya, dimakan gratis pion hitam di C7. Hitam sengaja mengorbankan pionnya rupanya tadi ya, untuk meraih ruang terbuka di jalur C yang mengarah kepada raja. Ya, di sini tampak berbahaya bagi putih ya, karena terjebak ruang terbuka. Nah, tercipta ruang terbuka di lajur C. Putih mengambil taktis ya dengan mengajak pertukaran benteng. Ini tentu saja untuk menghindari hitam makan pion putih di C3 yang langsung ke skak tadi, dan terpaksa dia harus menerima pertukaran putih. Tampak di sini posisi putih sangat kritis ya. Waktunya tinggal 13 detik dan dia kalah satu pion akibat pengorbanan pion di C7 tadi. Ajak pertukaran kuda dan gajah, dan kita menolak ya. Kita makan pion gratis ya di A2, dan posisi sekarang sudah berimbang. Jumlah pion juga berimbang, sama-sama punya 5 pion dan komposisi yang berumbang. Nah, di sini adalah waktu yang menentukan ya. Terlihat waktu Murosevich kritis ya, tinggal 6 detik, sedangkan Charleston masih 22 detik. Namun ini ada catur dengan bonus waktu 2 detik per langkahnya, sehingga ya mulai naik lagi ya, karena ada tambahan 2 detik per langkah. Murosevich tadi tinggal 5 detik, sekarang sudah naik 9 detik. Sebaliknya Charleston waktunya terus menurun ya, karena dia lebih lambat melangkahnya, lebih dari 2 detik, sehingga tambahan waktu 2 detik per langkah tidak cukup berarti. Nah, di sini waktunya terus bergerak Charleston, dan waktunya Charleston habis ya. Charleston kalah waktu ya. Demikian ya, suatu permainan yang hebat dari Murosevich yang dijuluki The Magician of Blitz, di mana kehebatan dia adalah dalam mengontrol waktu, sanggup menciptakan satu komplikasi di akhir permainan sehingga lawannya terjebak dalam krisis waktu. Dan ini sangat jarang sekali atau hampir tidak pernah ya juara dunia Magnus Carlsen kalah waktu, dan baru kali ini mengalami kekalahan dengan kalah waktu melawan Murosevich. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat
dari pertandingan tadi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kontrol waktu adalah sesuatu yang sangat penting ya di dalam permainan Blitz yang menentukan kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.